Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jumra dengan NIM A0112210669 dengan program studi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang pada bab 9 itu analisis pasar persaingan. Gambar pertama itu surplus konsumen dan produsen. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, konsumen A akan membayar $10 untuk barang harga pasarnya itu $5. Dan karena menikmati keuntungan sebesar $5, konsumen B membayar $7 untuk barang tersebut hingga menikmati keuntungan sebesar $2. Dan konsumen C yang menilai barang tepat pada harga pasar, tidak menikmati keuntungan. Surplus konsumen yang mengukur manfaat total bagi semua konsumen adalah area yang diarsir kuning antara kurva permintaan dan harga pasar. Surplus produsen mengukur keuntungan total produsen ditambah sewa untuk faktor input. Ini adalah area berbayang hijau antara kurva penawaran dan harga pasar. Bersama-sama konsumen surplus dan produsen mengukur manfaat kesejahteraan bagi pasar yang kompetitif. Selanjutnya itu perubahan surplus konsumen dan produsen dari pengendalian harga. Harga barang telah diatur untuk menjadi lebih tinggi dari P maksimal yang berada di bawah harga clearing pasar PO. Keuntungan bagi konsumen adalah selisih antara persegi panjang A dan segitiga B. Kerugian bagi produsen adalah jumlah persegi panjang A dan segitiga C. Segitiga B dan C bersama-sama mengukur kerugian bobot mati dari pengendalian harga. Segitiga ini mengukur nilai bagi konsumen, dikurangi apa yang harus mereka bayar yang hilang karena pengurangan output dari QO ke Q1. Oleh karena itu, perubahan bersih surplus konsumen adalah A dan B. Pada gambar tersebut, karena persegi panjang A lebih besar dari segitiga B, kita tahu bahwa perubahan bersih surplus konsumen adalah positif. Selanjutnya yaitu pengaruh pengendalian harga ketika permintaan tidak inelastis. Pada gambar tersebut, segitiga B mengukur kerugian konsumen yang telah dijatah keluar dari pasar, lebih besar dari persegi panjang A yang mengukur keuntungan konsumen yang mampu membeli barang tersebut. Di sini karena konsumen sangat menghargai barang, mereka yang dijatah menderita kerugian besar. Jika permintaan cukup inelastis, segitiga B bisa lebih besar dari persegi panjang A. Dalam kasus ini tuh konsumen menderita kerugian bersih akibat pengendalian harga. Pada gambar selanjutnya itu pengaruh harga gas alam. Harga clearing pasar gas alam adalah $6,40 per MCF dan harga maksimum hipotesis yang diperbolehkan adalah $3,00. Kekurangan hasil 29,1 kurang 20,6 sama dengan 8,5 TCF. Keuntungan bagi konsumen adalah persegi panjang A dikurangi segitiga B, dan kerugian bagi produsen adalah persegi panjang A ditambah segitiga C. Kerugian bobot mati adalah penjumlahan segitiga B ditambah C. Pada gambar selanjutnya itu kerugian kesejahteraan ketika harga diadakan di atas tingkat clearing pasar. Jadi ketika harga diatur tidak lebih
lebih rendah dari P2, hanya Q3 yang akan diminta jika Q3 diproduksi, kerugian bobot mati diberikan oleh segitiga B dan C. Nah, pada harga P2, produsen ingin memproduksi lebih dari Q3. Jika ya, kerugian bobot mati akan semakin membesar. Ada kerugian bersih dari total surplus. Pada gambar ini, persegi panjang A sekarang mewakili transfer dari konsumen ke produsen yang akan menerima harga yang lebih tinggi. Tetapi segitiga B dan C sekali lagi menunjukkan kerugian bobot mati karena harga yang lebih tinggi, beberapa konsumen tidak membeli barang tersebut, kehilangan surplus konsumen yang diberikan oleh segitiga B, dan beberapa produsen tidak lagi memproduksinya, kehilangan surplus produsen diberikan oleh segitiga C. Faktanya segitiga kerugian bobot mati B dan C pada gambar ini tuh memberikan penilaian optimis terhadap biaya efisiensi kebijakan yang memaksa harga di atas tingkat clearing pasar. Beberapa produsen yang terpikat oleh tingginya harga P2 mungkin akan meningkat kapasitas dan tingkat output mereka yang akan menghasilkan output tidak terjual atau untuk memuaskan produsen. Pemerintah mungkin membeli hasil yang tidak terjual untuk mempertahankan produksi pada P2 atau mendekatinya. Selanjutnya itu pada gambar keenam, pasar ginjal dan efek dari tindakan transplantasi organ nasional. Harga clearing pasar adalah $20.000. Dengan harga ini sekitar 24 ginjal per tahun akan disediakan. Hukum secara efektif membuat harga menjadi nol, sekitar 16.000 ginjal itu per tahun masih disumbangkan. Penawaran terbatas ini ditunjukkan sebagai kerugian pemasok diberikan oleh persegi panjang A dan segitiga C. Jika konsumen menerima ginjal tanpa biaya, keuntungan mereka akan diberikan oleh persegi panjang A, dikurangi segitiga B. Dalam praktiknya, ginjal seiring dijata atas dasar kesediaan untuk membayar dan banyak penerima membayar sebagian besar atau seluruh harga $40.000 yang membersihkan pasar saat pemasok terbatas. Persegi panjang A dan D mengukur nilai total ginjal ketika suplai dibatasi. Selanjutnya itu ada harga minimum. Nah, pada gambar ini, di mana P minimum itu menunjukkan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah yang ditawarkan adalah Q2 dan kuantitas yang diminta adalah Q3. Selisihnya mewakili kelebihan. Persediaan yang tidak terjual, konsumen yang masih membeli barang tersebut sekarang harus membayar harga yang lebih tinggi sehingga menderita kerugian surplus. Yang ditunjukkan oleh persegi panjang A, harga diatur agar tidak lebih rendah dari P minimum. Produsen ingin memasok Q2, tetapi konsumen hanya akan membeli Q3. Jika produsen benar-benar memproduksi Q2, jumlah Q2 kurang Q3 itu tidak akan terjual, dan perubahan surplus produsen akan menjadi A kurang C kurang D. Dalam hal ini, produsen sebagai suatu kelompok mungkin akan lebih terpuruk. Beberapa konsumen juga keluar dari pasar karena harga yang lebih tinggi. Dengan hilangnya surplus yang sesuai dengan segitiga B, total perubahan surplus konsumen karena itu konsumen jelas dirugikan akibat kebijakan ini. Selanjutnya itu ada upah minimum. Pengaruh kebijakan ini diilustrasikan pada gambar
menunjukkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Upah ditetapkan pada W minimum, tingkat yang lebih tinggi dari upah clearing pasar WO. Akibatnya, para pekerja yang dapat memperoleh pekerjaan memperoleh upah yang lebih tinggi, namun beberapa orang lebih ingin bekerja tidak akan bisa. Kebijakan tersebut menghasilkan pengangguran yang pada gambar adalah L2 kurang L1. Meskipun upah clearing pasar adalah WO, perusahaan tidak diperbolehkan membayar kurang dari W minimum. Hal ini menyebabkan pengangguran sejumlah L2 kurang L1 dan kerugian bobot mati yang diberikan oleh segitiga B dan C. Selanjutnya itu ada efek peraturan penerbangan oleh Dewan Aeronautika Sipil. Pada harga P minimum, maskapai ingin memasok Q2 jauh di atas jumlah Q yang akan dibeli konsumen, kuantitas yang akan dibeli konsumen. Di sini mereka memasok kuantitas 3 itu trapesium D adalah biaya output yang tidak terjual. Keuntungan maskapai penerbangan mungkin lebih rendah akibat regulasi karena segitiga C dan trapesium D bersama-sama dapat melebihi persegi panjang A. Selain itu, konsumen kehilangan A tambah B. Selanjutnya itu harga keuntungan penerbangan atau udara. Pada gambar ini marginal laba sangat rendah dari tahun 1980 hingga 2000. Namun secara keseluruhan itu maskapai penerbangan menjadi jauh lebih efisien sehingga surplus produsen lebih meningkat. Total keuntungan kesejahteraan dari regulasi adalah positif dan besar. Mulai sekitar tahun 2005 itu bagaimanapun margin keuntungan maskapai penerbangan AAS rata-rata meningkat. Setelah diregulasi pada tahun 1980 itu, maskapai penerbangan baru masuk dan persaingan harga menjadi ketat sehingga keuntungan menjadi sangat rendah. Setelah tahun 2000 itu, marginal keuntungan meningkat karena maskapai penerbangan bergabung dan mengurangi kapasitas tempat duduk. Selanjutnya itu dukungan harga. Nah, pada gambar ini tuh jumlah diwakili oleh garis besar berbintik-bintik. Biaya ini dapat dikurangi jika pemerintah dapat membuang sebagian dari pembeliannya, yaitu menjual ke luar negeri dengan harga rendah, akan tetapi hal itu merugikan kemampuan produsen domestik untuk menjual di pasar luar negeri. Dalam gambar ini, masyarakat secara keseluruhan itu lebih buruk dengan jumlah yang diberikan oleh persegi panjang berbintik besar, dikurangi segitiga D. Untuk mempertahankan harga P di atas harga clearing besar pasar PO, pemerintah membeli sejumlah kuantitas. Keuntungan bagi produsen adalah A tambah B tambah D. Kerugian bagi konsumen adalah A tambah B. Biaya yang ditanggung pemerintah adalah persegi panjang berbintik-bintik yang luasnya adalah P dalam kurung Q2 kurang Q1. Selanjutnya itu ada pembatasan pasokan atau supply. Nah, pada gambar ini tuh efek kesejahteraan dari kota produksi ditunjukkan pada
gambar ini, pemerintah membatasi kuantitas yang ditawarkan ke Q1 pada tingkat clearing pasar QO. Jadi kurva penawaran menjadi garis vertikal di Q1 surplus konsumen untuk mempertahankan harga P di atas harga clearing PO. Pemerintah dapat membatasi pemasokan ke Q baik dengan memberlakukan kota produksi atau dengan memberikan insentif keuangan kepada produsen untuk mengurangi output, seperti dengan keterbatasan lahan pertanian, intensif untuk bekerja, setidaknya harus sebesar B tambah C tambah D, yang akan menjadi keuntungan tambahan yang diperoleh dengan menanam mengingat harga P yang lebih tinggi itu. Oleh karena itu biaya yang ditanggung pemerintah setidaknya B tambah C tambah D. Selanjutnya yaitu pasar gandum pada tahun 1981. Nah, pada gambar ini tuh bahwa 122 juta gantang ini adalah perbedaan antara kuantitas yang ditawarkan pada harga $3,7 atau 2.688 juta gantang, dan kuantitas permintaan swasta 2.566 juta gantang. Angka tersebut itu juga menunjukkan keuntungan dan kerugian bagi konsumen dan produsen. Ingatlah bahwa konsumen kehilangan persegi panjang A dan segitiga B, sehingga total biaya bagi konsumen adalah $6,24 juta. Dukungan harga untuk gandum mahal pada tahun 1981 untuk meningkatkan surplus petani sebesar 638 juta. Konsumen dan pembayar pajak harus membayar 1.076 juta dolar, bahkan wajib pajak membayar lebih dari itu. Produsen gandum juga diberi subsidi sekitar 30 sen per gantang, yang berarti tambahan 806 juta dolar. Selanjutnya itu medali taksi di New York City. Kurva permintaan D011 menunjukkan jumlah medali yang diminta oleh perusahaan taksi pada tahun 2011 sebagai fungsi dari harga medali. Kurva penawaran S menunjukkan jumlah medali yang akan dijual oleh pemilik saat ini. Sebagai fungsi dari harga, New York membatasi kuantitas hingga 13.150.000, sehingga kurva penawaran menjadi vertikal dan memotong kurva permintaan tahun 2011 pada $880.000. Harga pasar medali pada tahun 2011. Pada tahun 2016 kurva permintaan telah bergeser ke kiri karena masuknya Uber dan Lyft menyediakan alternatif untuk taksi tradisional, sehingga harga sebuah medali turun menjadi $500 pada persimpangan baru dengan kurva penawaran. Selanjutnya itu ada harga medali taksi di kota New York, Chicago, dan Boston. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 9.15, hal yang sama juga terjadi pada kota-kota lain. Maksudnya Uber di Boston dan Chicago, misalnya menyebabkan harga medali turun tajam di kota-kota tersebut. Harga medali meningkat dari tahun 2006 hingga 2012 karena pemasokan terbatas dan permintaan meningkat. Tapi kemudian layanan rideshare, kemudian
seperti Uber dan Lyft memasuki pasar menggeser permintaan kurva ke kiri. Hasilnya adalah penurunan tajam dalam harga medali. Selanjutnya itu ada tarif impor atau kuota yang menghapus impor. Nah, pada gambar ini prinsip S dan D adalah kurva penawaran dan permintaan domestik. Jika tidak ada impor, harga kuantitas domestik akan menjadi PO dan PO yang menyamakan penawaran dan permintaan. Namun karena harga dunia PW berada di bawah PO, konsumen domestik memiliki insentif untuk membeli di luar negeri dan akan melakukannya jika impor tidak dibatasi. Harga domestik akan jatuh ke harga dunia PW pada harga yang lebih rendah ini. Produksi dalam negeri akan turun QS dan konsumsi dalam negeri akan naik ke QD. Impor kemudian selisih antara konsumsi dalam negeri, produksi dalam negeri, QD kurang QS tanpa impor diperbolehkan. Harga domestik akan naik ke PO. Konsumen yang telah membeli barang tersebut dalam jumlah QN akan membayar lebih dan akan kehilangan jumlah surplus yang diberikan oleh trapesium A dan segitiga B. Selain itu, mengingat harga yang lebih tinggi ini, beberapa konsumen tidak lagi membeli barang tersebut hingga ada tambahan kerugian surplus konsumen diberikan oleh segitiga C. Oleh karena itu, perubahan total surplus konsumen adalah perubahan surplus total A CS tambah APS. Oleh karena itu, adalah B kurang C. Sekali lagi, ada kerugian bobot mati kurang konsumen kehilangan lebih banyak daripada keuntungan produsen. Di pasar bebas, harga domestik sama dengan harga dunia PW. PD total dikonsumsi di mana AQS dipasok di dalam negeri dan sisanya diimpor. Ketika impor dihilangkan, harga dinaikkan menjadi PO. Keuntungan produsen adalah trapesium A, kerugian konsumen adalah A tambah B tambah C. Jadi kerugian bobot matinya adalah B tambah C, output sekarang lebih tinggi, QO bukan Q, dan dijual dengan harga lebih tinggi, PO bukannya P. Oleh karena itu, surplus produsen meningkat sebesar jumlah trapesium A. Selanjutnya itu ada tarif impor atau kuota khusus umum. Gambar ini adalah perdagangan bebas. Harga domestik akan sama dengan harga dunia PW dan impor akan menjadi QD kurang QS. Sekarang misalkan tarif T dolar per unit dikenakan pada impor, kemudian harga domestik akan naik menjadi P. Harga dunia ditambah tarif, produksi dalam negeri akan naik dan konsumsi dalam negeri akan turun. Pada gambar ini, tarif menyebabkan perubahan surplus konsumen. Akhirnya pemerintah akan menganut pendapatan sebesar tarif dikali jumlah impor yang merupakan persegi panjang D. Total perubahan kesejahteraan ACS ditambah APS ditambah pendapatan pemerintah adalah min A kurang B kurang C kurang D tambah A tambah D sama dengan min B kurang C. Segitiga B dan C sekali lagi mewakili kerugian bobot mati dari pembatasan impor. B mewakili kerugian dari kelebihan produksi dalam negeri dan C kerugian dari konsumsi yang terlalu sedikit. Selanjutnya itu ada kota gula pada tahun 2016. Dengan harga dunia 17 sen per pon, sekitar 26,7 miliar pon gula akan dikonsumsi di pada tahun 2016 yang semuanya kecuali 8 miliar pon yang akan diimpor, membatasi impor menjadi 6,1 miliar pon, menyebabkan harga
harus naik 10 sen. Biaya yang harus ditanggung konsumen A tambah B tambah C adalah sekitar 2,5 miliar dolar. Keuntungan bagi produsen dalam negeri adalah trapesium A sekitar 1,3 miliar dolar. D 610 juta dolar merupakan keuntungan bagi produsen asing yang memperoleh jatah kuota segitiga B dan C mewakili kerugian bobot mati sekitar 631 juta dolar. Selanjutnya itu insiden pajak. Di sini PO dan PO mewakili harga kuantitas pasar sebelum pajak dikenakan. PB adalah harga yang dibayar pembeli dan PS adalah harga bersih yang diterima penjual setelah pajak dikenakan. Perhatikan bahwa PB kurang PS sama dengan T sehingga pemerintah senang. PB adalah harga termasuk pajak yang dibayar pembeli. PS adalah harga yang diterima penjual dikurangi pajak. Di sini beban pajak dibagi rata antara pembeli dan penjual. Pembeli kehilangan A tambah B, penjual kehilangan D tambah C. Dan pemerintah memperoleh pendapatan A tambah D, kerugian bobot mati adalah B tambah C. Selanjutnya itu ada dampak pajak tergantung elastisitas penawaran dan permintaan. Nah, jika permintaan relatif elastis dan penawaran relatif elastis, beban pajak sebagian besar akan ditanggung oleh pembeli. Gambar itu menunjukkan alasannya dibutuhkan kenaikan harga yang relatif besar untuk mengurangi kuantitas yang diminta, bahkan dalam jumlah kecil. Sedangkan hanya diperlukan sedikit penurunan harga untuk mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Pada gambar B itu menunjukkan kasus sebaliknya. Jika permintaan relatif elastis dan penawaran relatif inelastis, beban pajak akan sebagian besar ditanggung oleh penjual. Nah, gambar selanjutnya itu ada subsidi. Gambar ini mengilustrasikan pada harga pasar sebelum subsidi PO. Elastisitas penawaran dan permintaan kira-kira sama, akibatnya keuntungan dari subsidi dibagi rata antara pembeli dan penjual, seperti halnya pajak. Hal ini tidak selalu terjadi secara umum. Manfaat subsidi sebagian besar diperoleh pembeli jika ED per ES kecil dan sebagian besar diterima penjual jika ED per ES besar, seperti pajak. Mengingat kurva penawaran, kurva permintaan, dan besarnya subsidi, kita dapat menyelesaikan harga dan kuantitas yang dihasilkan 4 kondisi yang sama. Dibutuhkan pasar untuk membersihkan berlaku untuk subsidi. Seperti untuk pajak, tetapi sekarang perbedaan antara harga penjual dan harga pembeli sama dengan subsidi. Subsidi dapat dianggap sebagai pajak negatif, seperti pajak manfaat subsidi dibagi antara pembeli dan penjual, bergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan relatif. Dan yang pada gambar terakhir itu ada dampak dari $1 pajak bensin. Harga bensin di SPBU naik dari $3,00 per liter menjadi $3,45 dan kuantitas yang terjual turun dari 140 menjadi 130 bega per tahun. Pendapatan tahunan dari pajak adalah 130 miliar dolar. Kedua segitiga tersebut mewakili kerugian bobot mati sebesar $5 miliar dolar per tahun. Gambar ini menunjukkan kerugian bobot mati dari pajak sebagai dua segitiga yang diarsir. Dua persegi panjang A dan D mewakili total pajak dikumpulkan oleh pemerintah, tetapi total kerugian surplus konsumen dan produsen lebih besar. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.